better man. But let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi siswa-siswi baru SMK Muhammadiyah Watu Kelir. Selamat datang di channel YouTube SMK Muhammadiyah Watu Kelir dan selamat mengikuti kegiatan MPLS hari ketiga atau hari yang terakhir ini. Semoga dalam mengikuti kegiatan ini walaupun secara online, saya harap semangat kalian dalam mengikuti acara ini tetap membara begitu. Sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk anak-anakku. Kalian sudah diterima di SMK Muhammadiyah Watu Kelir. Anak-anakku juga sudah secara resmi menjadi siswa-siswi di sini. Artinya apa? Artinya kalian harus mengikuti peraturan yang ada di sekolah ini maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Saya harap kalian aktif dalam mengikutinya. Sebelum saya lanjutkan, kita perkenalan dulu. Saya Bu Indri mengampu bimbingan dan konseling di sini, BK. Nah, BK di SMK Muhammadiyah Watu Kelir itu ada 3 guru, yaitu Ibu Puji Ismawati, terus kemudian ada Pak Hasan Maskur, dan yang ketiga adalah saya, Bu Indri. Nah, kira-kira gambaran kalian tentang BK itu apa? Apakah hanya untuk tempat-tempat orang nakal? Jangan beranggapan seperti itu ya, karena BK itu adalah tempat untuk semua siswa. Jadi bukan hanya untuk orang nakal, bahkan kalian pun semuanya itu berhak untuk ke BK. Ngapain sih ke BK? Gurune medeni. Nah, biasanya seperti itu. Tetapi tidak, BK itu terbuka untuk semua siswa. Jadi kalau kalian yang mau cerita-cerita atau curhat ke BK, silahkan, kami terbuka untuk semuanya. Kemudian di sini Bu Indri akan menyampaikan sedikit materi tentang bijak dalam bersosial media atau bermedia sosial, dalam menggunakan media sosial. Mengapa kita harus bijak dalam bermedia sosial? Pasti kebanyakan dari kita berpikir bahwa bebas dong, itu kan sosmedku, jadi bebas saya mau upload apa, mau komen apa, ya terserah. Padahal di balik itu semua kita juga harus berpikir tentang apa? Itu pertama adalah penyebaran informasi itu sangat mudah dengan segala kecanggihannya zaman sekarang. Kemudian tidak ada privacy karena siapa saja dapat melihat dan dapat menyebarkannya. Kemudian ada informasi yang belum tentu kebenarannya. Jadi belum tentu misalkan ada suatu kejadian, sumbernya belum pasti bagaimana kejadiannya, tapi berita itu sudah menyebar kemana-mana atau biasa disebut dengan berita hoax. Kemudian ada cyberbullying. Apa itu? Itu adalah segala bentuk kekerasan yang dilakukan melalui internet. Ya bisa mencemarkan nama baik, ya bisa mengancam, mengejek, mempermalukan dan lain sebagainya. Nah, kita harus berpikir bahwa memang di dalam kita melakukan sosialisasi bersosial lewat media itu juga harus dipikirkan, karena banyak kita akan bahas nanti apa manfaatnya dan apa dampak negatifnya begitu. Sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya dulu, sosial media atau media sosial itu sebenarnya apa sih? WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, atau apa? Nah, itu hampir benar. Itu adalah sebuah medianya. Tapi pengertiannya adalah media sosial adalah suatu media yang digunakan untuk kita bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya secara online. Nah, itu memungkinkan kita sebagai manusia untuk berinteraksi, saling berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Setelah ada media, televisi, radio, koran, kini perkembangan media sosial sangatlah pesat, sangat canggih, dan semakin banyak macamnya. Bahkan game online pun sekarang itu juga semakin banyak. Menurut riset, pada tahun 2020
itu disebutkan bahwa ada 175 juta pengguna internet di Indonesia. Padahal total populasi Indonesia itu ada 272 juta jiwa. Nah, itu artinya apa? Artinya ada setengah penduduk itu telah merasakan akses dunia maya. Dan saya yakin semua siswa SMK Muhammadiyah Watu Kelir itu minimal itu punya satu sosmed. Mungkin banyak ya, lebih dari satu ya mungkin ya, bisa ya. Dengan begitu banyaknya media sosial yang sering kita gunakan, coba bayangkan kalau seharian kita nggak pakai sosmed, bakal sepi. Karena apa? Kalian nggak tahu teman kalian lagi ngapain, teman kalian lagi piknik kemana, kalian nggak bisa komen, kalian nggak bisa upload foto. Nah, hidup rasanya seperti sepi sekali. Namun pernah terpikirkan oleh kita tidak? Sebenarnya manfaat media sosial yang kita punya itu apa sih? Menambah kenalan kah? Atau bikin dagangan laris kah? Atau apa? Secara umum itu media sosial itu punya berbagai manfaat. Apa saja? Yang pertama mungkin untuk menghimpun keluarga, saudara, kerabat, teman yang tersebar itu jadi satu. Misalkan coba cek grup WhatsApp kalian, pasti ada grup, mungkin ada grup alumni MTS yang dulunya di MTS atau alumni SMP mana gitu. Terus kalau ini pasti kalian sudah punya grup siswa-siswi baru SMK Muhammad, ya kan? Nah, itu adalah menyatukan kita semua, mempertemukan kita semua. Kemudian ada media sosial sebagai penyebaran informasi. Berita-berita terupdate sekarang pun juga berasal dari media sosial. Media sosial dapat memperluas jaringan pertemanan, seperti Facebook. Nah, Facebook, kalian lewat Facebook, kalian bisa kenalan dengan orang Brasil yang sama sekali dulunya nggak pernah kenal. Karena terus dengan adanya Facebook, terus kalian jadi punya kenalan dengan orang Brasil. Nah, itu kan jadi pertemanannya sangat luas ya. Kemudian sebagai media sosial itu sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan. Bisa mungkin dengan adanya YouTube, terus kemudian ada tutorial apa, misalkan tutorial modif motor misalkan. Nah, kalian suka sama modif motor, terus kemudian ada tutorial dari YouTube, terus kalian mengaplikasikannya. Nah, itu adalah media sosial berfungsi untuk mengembangkan keterampilan kalian. Kemudian yang paling sering terjadi ya, media sosial sebagai media promosi, ya kan? Nah, banyak sekarang penjual online itu mempromosikan lewat media sosial. Nah, mungkin dari kalian juga ada yang seperti itu, sudah merintis usaha, ibunya punya usaha kue misalkan, terus kalian sebagai anak muda yang kekinian, terus kalian, Bu, kuenya tak promosikan ya. Nah, terus kalian foto, terus kemudian dikasih caption, minat PM mungkin. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu dari manfaat media sosial. Nah, kita kan sudah terbiasa nih dengan segala kecanggihannya media sosial tersebut, dengan manfaat yang kita rasakan dari media sosial tersebut. Tapi bukan berarti dengan segala kecanggihannya media sosial tidak punya dampak negatif. Nah, ternyata kalau ditelusuri itu dampak negatifnya itu sangat banyak. Contohnya apa? Susah bersosialisasi, itu yang pertama. Karena apa? Mungkin karena sekarang zamannya game online. Nah, anak-anak tuh asik dengan gamenya sendiri. Mungkin dia di rumah asik main game online, asik sendiri. Terus dia jadi jarang keluar ke rumah, mungkin jarang main sama teman-teman lingkungan rumahnya. Jadi dia asik sendiri. Nah, itu membuat kita susah untuk bersosialisasi.
karena kita asik sendiri dengan gadget kita gitu. Kemudian situs sosial media itu juga membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Nah, mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar mereka karena mereka lebih asik dengan HP-nya sendiri. Dari pagi sampai sore asik dengan gadgetnya, sampai mungkin kalian tidak menghiraukan, mungkin orang tua sedang repot malah kalian asik dengan HP, nggak bantu orang tua. Nah, itu salah satu bentuk untuk mementingkan diri kalian sendiri. Kemudian yang ketiga itu terlupakannya bahasa formal, ya, bahasa formal, bahasa yang sopan santun begitu. Karena kita terbiasa sis eneng endi, bro andi, nah seperti itu. Nah, bahasa-bahasa anak gaul zaman sekarang begitu, sehingga karena kita sering menggunakan bahasa gaul, terus kita jadi jarang menggunakan bahasa formal, jadi kita susah untuk menggunakan bahasa formal tadi. Kemudian yang selanjutnya, dampak negatif dari media sosial itu adalah berkurangnya privasi pribadi. Karena apa? Secara kita tidak sadari, kita kan sering nih menulis status yang harusnya itu masalah pribadi, kita tulis semua di situ, kita share. Nah, kan dengan di share itu kan orang lain jadi pada tahu ya, bahkan bisa menyebarkannya kemana-mana begitu. Ini adalah salah satu dampak negatifnya karena sering kalian tanpa sadari itu mempublish hal-hal yang seharusnya tidak disampaikan ke orang lain begitu. Terus kemudian ada kejahatan dunia maya. Nah, kejahatan ini ya seperti penipuan all shop itu juga sekarang banyak sekali, sudah ditransfer sampai beberapa juta, tapi ternyata barangnya nggak sampai. Terus kemudian ada pornografi. Coba cek HP kalian masing-masing, entah laki-laki entah perempuan. Mungkin saya tidak pernah download, Bu, tidak pernah download yang kayak gitu, pornografi kayak gitu. Tapi mungkin secara nggak sadar kalian di suatu grup itu dapat yang kayak gitu. Terus akhirnya kan misalkan download otomatis ya, otomatis kan HP kalian menyimpan seperti itu. Nah, tolong dicek, dibersihkan hal-hal yang seperti itu. Nah, dampak negatif tersebut memang sekarang itu sudah banyak, nyata adanya. Bahkan kasus pelanggaran tentang etika bersosial media itu juga banyak. Pelanggarannya pun juga macam-macam bentuknya. Ya, misalkan ada pelanggaran hak cipta, terus ada pencemaran nama baik, kemudian ada penipuan online, terus ada pencurian identitas, ada cybercrime, pembajakan akun, penyebaran berita hoax. Nah, banyak sekali kan kasus-kasus tentang pelanggaran dari penggunaan media sosial itu. Memang nyata adanya tentang hukuman pelanggaran Undang-Undang ITE itu. Saya kasih contoh. Berikut adalah pelanggaran tentang kesusilaan, yaitu di pasal 45 ayat 1. Nah, itu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 itu akan dipidana dengan pidana penjara itu paling lama 6 tahun dan denda paling banyak itu 1 miliar rupiah. Nah, jadi walaupun kalian cuma dapat downloadan, dapat share-sharean, terus kalian nge-share lagi ke sana, terus lagi ngirim ke sana. Nah, itu juga bentuk suatu pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, kalaupun nanti siapapun yang mendapatkan itu di HP kalian, dilaporkan ke polisi, bisa saja itu
dipenjarakan, dipermasalahkan begitu. Nggak hanya tentang pornografi, tapi juga tentang pencemaran nama baik. Nah, misalkan kalian buat status menyebutkan nama A dan menjelek-jelekannya, nah orangnya itu tersinggung dan melaporkannya ke polisi, bisa. Dengan apa? Dengan nanti akibatnya adalah dipenjara paling lama itu 4 tahun, didenda 750 juta. Nah, jadi hati-hati untuk kalian semua dalam menggunakan media sosial. Melihat begitu banyaknya kasus tentang pelanggaran undang-undang ITE, nah maka kita sebagai pengguna media sosial haruslah mematuhi etika menggunakan media sosial. Apalagi ini adalah masa-masa pandemi, masa-masa di mana anak sekolah diharuskan untuk belajar secara online. Jadi tidak ada tatap muka di sekolahan. Dengan keadaan yang seperti ini, dalam keseharian seringkali kita menggunakan paling gampang itu pakai WhatsApp dalam penyebaran informasi tugas maupun ulangan dan lain sebagainya, materi dan lain sebagainya. Itu kan paling gampang dengan WhatsApp zaman sekarang. Nah, bahkan kita pun kadang sering ya komen-komen di grup itu dengan sembarangan. Padahal di situ, di dalam grup itu ada wali kelasnya, ada guru mapelnya, seperti itu. Nah, kita cuma asal komen aja, mungkin kirim gambar-gambar yang tidak pantas atau mungkin dengan kata-kata yang jorok atau miso-miso dan lain sebagainya. Kita cuma asal seperti itu. Nah, karena kalian sekarang sudah tambah umur jadi anak SMK, harusnya kalian sedikit merubah kebiasaan buruk kalian begitu, dengan teman-teman yang baru kalian, dengan bapak ibu guru kalian yang baru juga. Nah, kalian harus mengubah itu kebiasaan buruk, ditinggalkan dan kita rubah dengan kebiasaan yang baik. Karena kalian sebagai seorang terpelajar pastinya, karena kalian termasuk murid SMK Muhammadiyah Matkul yang merupakan anak-anak terpelajar di era digitalisasi ini, ada baiknya yang perlu kalian pahami bagaimana etika seorang pelajar itu dalam bermedia sosial. Berikut saya akan menyampaikan bagaimana cara kita berkomunikasi di grup kelas maupun nanti chat pribadi dengan mungkin wali kelas maupun bapak ibu guru mapel yang lain. Untuk yang pertama itu adalah mengucapkan salam. Ya, salam itu sangat penting sebagai awal pembicaraan. Rasanya tidak sopan atau tidak baik jika kalian langsung bertanya pada bapak ibu guru melalui grup maupun japri ya. Nah, contohnya begini, kita tiba-tiba chat, Pak, tugasnya apa? Pak, minta link tugasnya, Pak minta token. Nah, seperti itu. Nah, itu rasanya kurang sopan. Nah, lebih sopan lagi kita harus mengucapkan salam. Misalnya, Assalamualaikum Pak, atau selamat pagi Pak, bolehkah saya minta link untuk mengerjakan tugas ini? Nah, rasanya beda ya antara cuma langsung Pak minta linknya dengan Assalamualaikum Pak, bolehkah saya minta linknya untuk tugas ini? Nah, seperti itu kan ada perbedaannya kan. Kemudian untuk yang kedua, etika yang kedua adalah hindari multi pesan. Multi pesan itu yang seperti apa toh? Multi pesan itu contohnya begini. Tugasnya apa Bu? Kirim. Halaman berapa Bu? Kirim. Boleh dikumpul nanti malam? Kirim. Belum dibalas masih WA. Bu lagi. Atau Pak, kirim lagi. Atau dan yang paling parah biasanya P lah. Nah, itu nggak perlu dilakukan seperti itu. Cukup jadikan satu. Misalkan, selamat pagi Pak, hari ini tugasnya apa ya?
paling lambat dikumpul jam berapa. Nah itu dikirim dalam satu pesan saja, nggak perlu kita spam yang banyak. Kalau memang belum dijawab ya ditunggu saja, jangan kita nyusul lah, orang dibalas langsung di spam terus begitu. Karena memang ada seperti itu. Ada, kemarin ada yang tanya, Bu, masuknya tanggal berapa toh? Nah, pada waktu itu saya sedang mengetik jawabannya, sedang mengetik. Nah kok dia masih kirim bu lagi. Nah padahal kan saya lagi ngetik, kok dia nggak sabar seperti itu. Nah rasanya tidak sopan ya seperti itu. Jadi kalau mau kirim pesan, jadikan satu pesan saja, jangan spam begitu. Terus yang ketiga itu chat yang relevan atau yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas, yang sedang didiskusikan. Bukan malah kirim-kirim stiker yang nggak penting, yang nggak berkaitan dengan yang disampaikan tadi. Misalkan Bapak Ibu Guru Mapel menyampaikan bahwa ada materi seperti ini, nanti tugasnya seperti ini, terus malah kalian ngirim stiker-stiker yang nggak penting, banyak sekali, nanti komen-komennya stiker semua. Nah nanti kan otomatis kan informasi yang tadi disampaikan tenggelam kan. Nah seperti itu, jadi dikurangi seperti komen-komen yang tidak penting. Kemudian yang keempat, hanya kalau membalas itu hanya cuma y itu artinya ya kan, y cuma dibalas y, terus enggak cuma g, oke gitu. Nah, alangkah lebih baiknya ya Bu, terima kasih, enggak buatan Pak. Nah seperti itu, mungkin dengan bahasa-bahasa yang santun lah. Kemudian yang kelima itu adalah mengucapkan terima kasih. Nah itu juga salah satu bentuk dari etika kita dalam membalas atau berkomentar dalam suatu grup chat maupun dalam chat pribadi ya. Nah mengucapkan terima kasih, ya Bu terima kasih infonya, ya Pak terima kasih, seperti itu misalkan. Nah itu juga menandakan bahwa kalian juga memperhatikan apa instruksi dari Bapak Ibu Guru yang berikan ke kalian. Nah kemudian yang terakhir, dan ini yang menurut saya paling penting, adalah gunakan bahasa yang sopan. Kalaupun tidak bisa pakai bahasa kromo alus, itu ya pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa ngopo. Bedakan chat dengan teman-teman dolan, terus kemudian chat dengan Bapak Ibu Guru menanyakan informasi, itu bedakan. Nah mungkin kalau kalian ke teman-teman kalian chat dengan bahasa ngopo, ya mungkin pantas-pantas saja, tapi kan dengan Bapak Ibu Guru tidak pantas itu. Jangan sampai kalian mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang murid kepada gurunya, karena memang itu nyata adanya. Itu juga pernah ada kasus yang seperti itu. Mungkin karena kan Bapak Ibu Guru pada waktu itu kan membalas, ngurusi banyak murid kan, bukan hanya satu orang, bukan hanya satu murid saja. Nah sedang membalas yang lain, terus kemudian ada WA yang dibalasnya agak lama. Dia mureng-mureng, dia miso-miso dengan gurunya dan menyebutkan nama gurunya. Itu akhirnya dia dapat kartu merah. Karena itu sebenarnya kalau diurus ke polisi itu dapat pelanggaran undang-undang ITE. Itu pencemaran nama baik dan pencemaran profesi guru. Nah tapi akhirnya kita bermusyawarah dengan Bapak Ibu Guru yang tadi yang mendapatkan kata-kata yang tidak pantas dengan orang tua si siswa tersebut. Akhirnya kita ambil jalan damai begitu. Kalaupun dipidanakan bisa itu. Nah jadi untuk anak-anakku
siswa-siswi baru, nanti kan kalian selama pembelajaran ini kan masih online, masih secara daring. Nah, kalian kan tidak terlepas dengan grup kelas, nanti banyak informasi yang kalian dapatkan di situ, bertanya kepada Bapak Ibu guru tentang pelajaran, tugas atau lain sebagainya. Nah, itu gunakan etika kalian. Coba kita rangkum tadi, bagaimana etika dalam bermedia sosial atau dalam kita menggunakan WhatsApp, chat WhatsApp, grup WhatsApp gitu, kita komen, kita itu harus bagaimana. Yang pertama tadi, mengucapkan salam. Kemudian yang kedua adalah hindari multi pesan. Kemudian yang ketiga, chat yang relevan dengan topiknya, topik yang sedang dibahas. Kemudian adalah jumlah kata, mengucapkan terima kasih, dan gunakan bahasa yang sopan. Nah, itu beberapa hal yang bisa Bu Indri sampaikan dan Bu Indri harapkan bisa kalian terapkan nantinya setelah kegiatan MLOS ini selesai, kemudian kegiatan belajar mengajar. Nah, kalian bisa terapkan di situ. Pakailah tata krama yang baik, unggu yang baik, karena saya yakin kalian adalah siswa-siswi yang terpilih, terpelajar, jadi tahu mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, seperti itu. Dan yang terakhir dari Bu Indri adalah dimanapun kalian tetap jaga kesehatan, jangan lupa atuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah tetap berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar secara online ini, karena tetap dipantau dari sekolah. Nanti juga akan berpengaruh pada nilai kalian. Nanti bagi siswa yang berpartisipasi aktif dan yang tidak itu juga pasti nanti ada bedanya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru walaupun tidak bertatap muka langsung dengan kalian, tapi tetap kami pantau semuanya. Begitu ya. Cukup sekian dari Bu Indri. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That man, let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Ooh, 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 make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. I don't care about you and him, I don't care about what has been, I only care about your soft skin.